Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya pada kesempatan kali ini akan menampilkan cuplikan video wawancara saya yang kedua dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Buru, tempat saya mengajar dalam menyelesaikan tugas modul 3.1, yakni terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi pada beberapa waktu yang lalu saya sudah mewawancarai kepala sekolah saya sendiri terkait pengambilan keputusan di sekolah ini. Ini dia tampilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih Pak atas kesediaan waktunya menerima kami untuk melakukan interview sebagai salah satu pemenuhan tugas di modul 3.1, yakni tentang pengambilan keputusan berbasis kebajikan ya. Ini ada beberapa pertanyaan Pak, mohon izin nanti mungkin dijawab kita sambil ngobrol saja terkait pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah disusun di sini. Yang pertama Pak, saya ingin bertanya tentang bagaimana Pak selaku kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya, terima kasih adik-adik calon guru penggerak. Terkait dengan dilema atau permasalahan yang bisa dikatakan maju kena mundur kena. Jadi ada beberapa hal terkait dengan baik itu siswa maupun guru maupun mungkin terkait dengan orang tua, kasus anaknya. Jadi kita untuk mengambil keputusan itu tidak secara frontal. Kita harus memilah mana yang dianggap baik, tetapi yang pertama adalah kita harus mengacu kepada aturan dulu. Tapi aturan pun itu kan terkait dengan dilema, ya kita harus mempertimbangkan. Kalau memang tidak bersinggungan, tidak bertentangan dengan aturan, ya kita bisa buat yang penting tidak merugikan bagi sekolah maupun bagi yang bersangkutan. Karena kita menghadapi masalah ini, kalau di sekolah kan guru, siswa, kemudian pengaduan dari orang tua. Jadi untuk mengambil kebijakan itu kita pertama harus mengacu kepada aturan dulu. Yang kedua kita karena terkait dengan dilema, pasti katakanlah kalau memang bertentangan dengan aturan, ya kita yang penting tidak terlalu fatal. Kemudian selanjutnya Pak, tentu dalam menjalani mengambil keputusan ini terkadang kita dihadapkan sama dua pilihan yang sama-sama penting Pak. Mungkin contohnya ketika ada kegiatan untuk peningkatan mutu guru, mungkin keluar daerah atau meninggalkan sekolah dalam beberapa hari, ini kan suatu hal yang penting juga. Di lain sisi, itu sementara mungkin ada kelas yang harus disampaikan materinya, dipenuhi kebutuhan belajarnya, yang ini sama-sama penting juga. Mungkin bagaimana dalam menyikapi hal tersebut? Ya. Jadi karena ini sama-sama penting, dua-dua harus jalan. Jadi harus kita pandai-pandainya mengambil langkah untuk bagaimana siswa juga terpenuhi kegiatannya. Dalam arti kalau memang mungkin pada saat itu ada kegiatan misalnya pelatihan ataupun apa, menurut saya itu guru harus memberikan semacam tugas di kelas, tetapi bukan berarti hanya tugas saja, tetapi pada saat nanti ketika selesai ada kegiatan di luar kah, atau mungkin ada tugas untuk rapat atau kegiatan MGMP, nah sekembalinya dari selesainya kegiatan itu, guru tetap akan memberikan pencerahan tentang dengan apa tugas-tugas yang telah diberikan itu. Bukan berarti tugas selesai terus diabaikan. Jadi guru tetap memantau kemarin seperti apa tugas-tugasnya itu. Oke, baik. Kemudian Pak, dalam pengambilan keputusan kira-kira ada langkah-langkah tertentu enggak tahapan-tahapannya dalam pengambilan keputusan yang selama ini Pak
laksanakan? Kira-kira contohnya apa kira-kira? Contohnya memanggil yang bersangkutan, kemudian diskusi atau yang lain sebagainya. Untuk sebelum memutuskan keputusan, kira-kira ada tahapan-tahapannya enggak? Iya, pasti ada itu. Pertama mungkin ada kasus guru, mungkin pasti ada teguran. Teguran itu pertama teguran ringan, teguran sedang, dan teguran itu. Kita kalau memang misalnya contoh ada guru kasus mungkin tidak memenuhi tentang tugas-tugasnya di kelas, kita panggil dulu, kita ingatkan. Jadi karena ini kewajiban guru itu harus terpenuhi selaku ASN terutama. Saya juga tidak membedakan apakah itu ASN, apakah itu guru penugasan, sama, tugasnya sama. Jadi tahapnya kalau memang ada guru melanggar, kita panggil dulu. Kita persuasif, kita arahkan bahwa tugas guru harus begini, kita ini abdi negara, kita harus melayani sebaik-baiknya. Untuk tahapan-tahapannya, Pak. Tahapannya. Kedua, tidak diindahkan, kita panggil lagi secara tertulis. Pertama kita lisan, kedua tertulis, ketiga kita tetap tertulis tapi kita sampaikan kepada atasan. Oke, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, selama pengambilan keputusan ini ada nggak Pak hal-hal yang dianggap efektif atau manjur dalam pengambilan keputusan? Artinya ketika mengambil keputusan mungkin semua orang, semua pihak bisa menerima apa yang diputuskan. Iya, saya rasa itu kembali kepada bagaimana kita menyampaikan. Karena yang lebih efektif yaitu tadi kita persuasif. Kita tidak boleh langsung teguran keras ini. Artinya kita kembali kepada bahasa, karena manusia ini kan kita sentuh dari hati nuraninya. Kita sentuh dulu. Tapi kalau mengambil keputusan secara frontal dengan, ya kita manusia kan punya perasaan. Jadi kalau kita frontal pasti ada masalah, kita akan ketika rapat, Bapak Ibu kalau memang ada masalah silahkan terbuka, kami di ruang. Silahkan masuk, kalau memang tidak bisa disampaikan di ruang rapat, silahkan masuk ke ruangan saya, mungkin ada masalah apa. Tapi ya teman-teman ada yang selalu istilahnya mengadu, ini begini-begini, ya sudahlah, itu tanggung jawab kepala sekolah. Selanjutnya Pak, ini dalam pengambilan keputusan ini kan pasti tidak semua keputusan itu dapat diterima dengan baik, pasti ada pro ada kontra. Di sini ditanyakan pengalaman atau tantangan selama mengambil keputusan ini, ada apa pengalaman tersendiri gitu Pak, tantangannya dalam mengambil keputusan ini? Iya, ya manusia ya kadang diterima dan tidak itu hal yang wajar. Jadi kalau ketika kami mengambil keputusan, ya memang di ruang rapat tuh kadang diam, tapi di luar ini kasak kusuk begitu. Ya, makanya sebelum mengambil keputusan kita harus sharing dulu, kira-kira bagaimana, oke, kita ketok palu, oke, jalan. Ya memang tidak semuanya menerima, tapi kadang yang misalnya di sebuah kegiatan ruang rapat ada yang pasif, tapi di luar berbicara. Itu ya bukan hanya di sini saja saya kira. Ya. Selanjutnya Pak, dalam pengambilan keputusan, kira-kira ada waktu-waktu tertentu enggak? Contohnya ketika ada suatu hal yang harus diputuskan segera, itu apakah pengambilan keputusannya pada saat itu juga, atau mungkin ada waktu-waktu tertentu, nah itu nanti butuh diskusi dulu, butuh berpikir dulu, baru besok harinya diputuskan? Saya rasa melihat kasusnya dulu. Kita lihat kasusnya dulu seperti apa. Kalau memang itu memerlukan diskusi, kita perlu kita bahas bersama. Nah, keputusan itu kalau memang itu harus dituangkan dalam sebuah keputusan yang akan betul-betul dilaksanakan, kita harus bersama. Tetapi kalau hanya kiranya kepala sekolah sendiri, ya tetap kita laksanakan. Oke, terima kasih Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak, dalam pengambilan keputusan selama ini ada tidak
orang atau faktor-faktor yang selama ini mendukung atau mempermudah Pak dalam pengambilan keputusan ini? Iya, ada. Eh, sebagai contoh kasus pelanggaran siswa. Ketika sudah disampaikan. Nah, itu dia cuplikan video yang sudah kami ambil beberapa waktu yang lalu. Pada dasarnya antara Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Buru yang sudah saya posting sebelumnya, dari postingan sebelumnya, dan juga SMA Negeri 3 Buru, sekolah saya saat ini, ada beberapa kesamaan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah terkait urgensi keputusan itu sendiri. Jadi ada beberapa hal atau beberapa permasalahan yang memang membutuhkan waktu sesegera mungkin untuk diputuskan, maka harus segera diputuskan. Namun ada beberapa keputusan yang memang bisa dimusyawarahkan, maka akan ditempuh jalur musyawarah terlebih dahulu. Kemudian juga dalam pengambilan keputusan selalu mengedepankan kepentingan siswa di atas segalanya. Keputusan yang diambil haruslah berorientasi kepada siswa. Kemudian setiap keputusan tentunya memiliki risikonya masing-masing. Jadi ambil keputusan yang risikonya paling minimal. Seperti itu. Itu yang saya dapat ambil kesimpulannya dari wawancara baik di SMK Negeri 1 Buru yang sudah tayang videonya di sebelumnya maupun yang di sekolah saya SMA Negeri 3 Buru. Mungkin cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.